Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan memaparkan laporan orientasi ASN P3K pengenalan nilai dan etika ASN pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2024. Laporan yang saya akan paparkan yaitu pada bab rencana aksi perubahan atau rencana kerja di SDN 2 Cikobang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Cirebon pada Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Inilah biografi saya. Data diri, nama dan SPDI, tempat tanggal lahir Cirebon 27 Juni 1977, alamat Desa Cimuk, Kecamatan Pasaman, unit kerja SD Negeri 2 Cikobang, jabatan ahli pertama Guru Agama Islam. Riwayat pendidikan, SD 1 Cikobang Wangi tahun 1990, SMP Negeri 2 Ciledug 1993, STM Negeri 1 Cirebon tahun 1996, STAI Bunga Bangsa Cirebon tahun 2010. Selanjutnya, visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. 1. Berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Sejahtera. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. 3. Agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. 5. Aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. PJ Bupati, Bapak Dr. Haji Wahyu Wijaya, Sarjana Hukum, MSI. Sekda, Dr. Andes Haji Hilmi Rifai, MPD. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bapak Apip Suherdian. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Bapak Sudiharjo. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Muhyiddin. Asisten Administrasi Umum, Haji Wawan Setiawan, Sarjana Sosial. Visi dan misi unit kerja SDN 2 Cikobang. 1. Visi, yaitu terwujudnya sekolah yang agamis, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan lingkungan, dan berpikir global. 2. Misi. Misi yang pertama, menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengamalan ajaran agama. Membiasakan berperilaku baik yang mengarah pada pembentukan budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah. Mengoptimalkan proses pembelajaran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, olahraga, seni sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kelima, mengupayakan lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, dan asri. Yang keenam, membiasakan penguasaan iptek dengan pola pikir global dan kegiatan literasi. Tujuan SDN 2 Cikobang. 1. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 2. Terwujudnya proses belajar mengajar yang optimal dan menyenangkan. 3. Meningkatkan kemampuan pendidik menguasai iptek dalam kegiatan belajar mengajar. 4. Terciptanya sekolah yang sehat, asri, dan hijau. 5. Berprestasi dalam akademik dan non-akademik. SOTK SDN 2 Cikobang. Kepala Sekolah Bapak Usro SPD SD. Pemitu Sekolah Bapak Muhammad Ridwan Fahmi. Guru kelas 1
Ibu Nurrahmah Selpiawati SPD. Guru kelas 2, Ibu Swetin SPD SD. Guru kelas 3, Ibu Amelia Eka Lestari SPD. Guru kelas 4, Bapak Eman SPD SD. Guru kelas 5, Bapak Agis Abdul Gopar Ismail SPDI. Guru kelas 6, Bapak Luhaina SPD. Guru olahraga Bapak Wahindi SPD. Guru PAI Dana SPDI. Peratur sekolah Bapak Erik Lestari Hermawan SPD. Penjaga sekolah Bapak Tatang Aris Sonjaya. Inilah rencana kerja atau rencana aksi perubahan yang saya akan lakukan. Yang pertama, latar belakang isu rencana kerja yang saya lakukan berawal dari belum tercapainya kemampuan peserta didik dalam hafalan Al-Quran surat-surat pendek juz ke-30. Dan juga kemampuan peserta didik dalam menguasai materi lomba tahunan pentas pendidikan agama Islam belum memenuhi harapan sekolah sehingga minimnya prestasi pada SD Negeri 2 Cigobang. Berdasarkan permasalahan atau latar belakang isu yang dihadapi, maka kegiatan rencana kerja yang saya akan lakukan adalah 2 poin skala prioritas. Yang pertama yaitu optimalisasi hafalan Al-Quran surat-surat pendek juz ke-30. Poin yang kedua yaitu pelatihan dan bimbingan persiapan lomba tahunan pentas PAI. Tujuan kinerja yang pertama yaitu siswa dapat memiliki kompetensi hafalan surat-surat pendek juz ke-30. Tujuan kinerja yang kedua, mempersiapkan kompetensi siswa untuk dapat menguasai materi lomba sesuai dengan bakat atau talenta cabang lomba sehingga mampu berkompetisi dan berprestasi. Indikator pencapaian. Yang pertama, siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 sudah mampu menghafal 1 juz Al-Quran yaitu juz ke-30. Yang kedua, lulusan SD 2 Cigobang memiliki kompetensi hafalan juz ke-30. Yang ketiga, menggali potensi siswa kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 yang mampu mewakili SD 2 Cigobang pada ajang lomba tahunan pentas pendidikan kecamatan mendapatkan prestasi yang lebih baik. Selanjutnya, waktu pelaksanaan rencana kerja. Rencana kerja dilaksanakan dalam waktu 4 tahun ke depan selama masa kontrak kerja P3K 2024 sampai dengan 2028. Langkah-langkah rencana kerja. Yang pertama yaitu langkah persiapan rencana kerja. Yang pertama, melaporkan program atau rencana kerja perubahan kepada kepala sekolah. Kedua, mengkomunikasikan dan mendiskusikan dengan kepala sekolah, guru-guru, tenaga pendidikan di lingkungan kerja SDN 2 Cigobang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. 3. Mengkomunikasikan kepada orang tua atau wali peserta didik agar dapat mendukung dan bekerja sama tercapainya rencana kerja perubahan yang dilakukan. 4. Mempersiapkan instrumen kerja yaitu jadwal pelaksanaan kegiatan, data anak per kelas, dan instrumen observasi dan evaluasi atau penilaian. Pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan atau rencana kerja. Yang pertama, melakukan observasi dan pendataan selama 1 minggu terhadap peserta didik pada tiap kelas untuk mengetahui kemampuan hafalan surat-surat pendek juz ke-30 sebagai rencana kerja yang pertama pada jam pelajaran mapel PAI dan budi pekerti. Yang kedua, melakukan observasi terhadap peserta didik untuk menggali dan mendata kemampuan, bakat, dan minat yang sesuai dengan mata lomba tahunan pentas PAI sebagai rencana kerja perubahan yang kedua. 3. Pelaksanaan rencana kerja perubahan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. 4. Melakukan penilaian atau evaluasi secara berkala sesuai jadwal. 5. Melakukan evaluasi kekurangan, kelemahan, dan kendala pada realisasi rencana kerja perubahan dalam 1 semester dan meminta saran dan pendapat kepada teman sejawat dan kepada kepala sekolah.
6. Melaporkan hasil kerja kepada kepala sekolah pada setiap bulan dan di akhir tahun pelajaran. Inilah jadwal kegiatan menghafal Al-Quran juz ke-30. Sasaran kelas yaitu kelas 3 sampai kelas 6. Hari pelaksanaan kegiatan yaitu di setiap hari efektif dan juga di setiap hari pembelajaran pendidikan agama Islam. Waktu yaitu sebelum pelajaran dimulai atau waktu jam 0. Yang kedua, 5 menit di akhir pembelajaran pendidikan agama Islam tiap kelas. Hafalan dimulai dari surat An-Nas sampai An-Naba. Yang kedua, minimal 1 minggu 1 surat. Jadwal kegiatan pelatihan dan bimbingan persiapan lomba tahunan PAI sebagai rencana kerja yang kedua, yaitu yang pertama sasaran yaitu kelas 1 sampai kelas 5 dan ada 7 mata lomba pentas PAI, yaitu yang pertama cerdas cermat Al-Quran, pidato, MTQ, MHQ, kaligrafi, praktik sholat, azan, dan qasidah. Waktu pelatihan yaitu setiap hari Sabtu pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pembina dan pelatih bekerja sama dengan guru-guru yang berkompeten di bidangnya, terutama di bidang mata lomba pentas PAI yang dianggap memiliki kemampuan. Inilah dokumen persiapan dan simulasi rencana kerja. Tujuan hasil kerja bagi guru. 1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kompetensi profesional guru dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. 2. Agar guru memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. 3. Agar guru tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga profesional. 4. Menjadi pedoman untuk mengevaluasi kinerja guru. Manfaat bagi ASN, meningkatkan pemahaman program orientasi dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam pencapaian visi dan misi organisasi, meningkatkan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan mampu mengenal dan mengimplementasikan dengan baik tugas dan fungsi ASN. Manfaat bagi satuan pendidikan, terwujudnya visi dan misi sekolah dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga prestasi peserta didik meningkat dan bermanfaat dalam penerapan kehidupan mereka sehari-hari, terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan tanpa adanya perundungan. Kesimpulan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1, Pasal 1 Ayat 1-4 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagai langkah awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakanlah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat PPPK tahun 2024 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, orientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri Subang dan bangsa Indonesia pada umumnya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.